terima kasih Pak Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua peserta webinar ini. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang business modeling, digital business model berbasis kolaborasi. Sebentar, saya share materinya dulu ya. Saya share. Oke, baik. Baik, nah, kalau saya coba cari-cari untuk memulai materi ini, saya coba cari-cari browsing internet sebelumnya. Apa sih sebetulnya pengaruh COVID ini kepada dunia bisnis gitu. Memang ya kita sudah sadari jadi lesu ya, pedagang jadi susah menjual barangnya karena orang-orang tidak bisa keluar, efeknya ke produsen juga tidak terserap produk-produknya dan macam-macam rentetan ke belakangnya. Terus apa sih sebetulnya tawaran bagaimana mengatasi hal ini? Apakah masih bisa hal ini itu diselamatkan gitu ya? Saya coba cari-cari, oh ternyata ada yang menawarkan bisnis-bisnis, contohnya ini travel logistik, on-demand cleaning service. On-demand cleaning service ini semacam manggil orang untuk datang bersih-bersih di rumah kita. Beauty on demand ini untuk yang biasanya ke salon harus datang ke salon, ini nggak perlu salonnya datang, kita nggak harus makan datang ke restorannya yang datang ke kita menyediakan mesin nata supaya kita bisa merasakan restoran ini, pengalaman restoran di rumah kita sendiri. Ini bermunculan, tapi kalau kita bisa lihat mayoritas ini sepertinya dia dari sisi experience yang ditawarkan adalah jasa. Nah, kemudian kenapa sih seperti itu? Ternyata ini memang fenomena yang sudah disadari oleh beberapa praktisi dan juga akademisi dari sejak jauh hari, yaitu customer itu sekarang itu tidak lagi merasa perlu untuk membeli barang, kemudian atau jasa, yang mereka inginkan itu experience, yang memang nanti disampaikan melalui produk atau jasa. Jadi maksudnya itu apa? Maksudnya kalau bisa pakai, kenapa harus beli barangnya? Begitu ya. Makanya muncul yang mungkin kita juga sadari, rekan-rekan juga sadari, bisnis-bisnis seperti Uber atau GrabCar atau Gojek, yang Gojek pun berevolusi mulai dari dulunya cuman ojek sampai sekarang banyak sekali produknya gitu kan. Karena ya seperti itu, kalau kita sudah bisa pakai mobilnya untuk kita mengantarkan dari rumah ke tujuan kita, kenapa hal yang muncul yang mendasari munculnya tipe bisnis baru di saat ini? Ya kalau saya bisa bilang itu namanya kita sebut digital business. Digital business ya, rekan-rekan mungkin sudah menyadari ya contoh-contoh seperti ini Spotify. Kalau kita bisa mendengarkan musik, ngapa kita harus beli CD atau DVD atau kaset? Sudah nggak zaman. Kalau sudah ada Dropbox, apakah kita masih perlu hardware untuk men-storage data dan lain-lainnya seperti itu. Ini digital business. Jadi kalau saya memandang digital business itu adalah dan ini itu dimungkinkan ketika memang teknologi informasi sudah mendukung. Jadi misalnya karena kita tidak butuh lagi inventory untuk seperti ini kan, jadi dengan IT semuanya bisa terjadi hal ini. Makanya ini disebut digital business, yaitu bisnis-bisnis yang heavily reliance atau bergantung pada perkembangan teknologi IT. Ini satu contoh lagi. Ini kalau kita tahu ini Philips ya, mungkin tahu merek Philips. Kalau di Indonesia Philips itu
menjual apapun, banyak sekali, mulai dari produk rumah tangga dan lain-lain juga. Tapi kalau kita tahu bahwa awalnya Philips itu bermula dari penerangan, yaitu dia awalnya produsen bohlam, lampu. Nah, Nah, Philip ini kebetulan di kota Eindhoven itu pusatnya Philip dulu waktu saya ambil S3. Jadi saya juga agak sering mendengar tentang Philip. Dan Philip ini juga sudah mulai, selama saya di sana, dia itu mulai spin-off. Jadi yang dulunya dia gemuk, menghasilkan banyak sekali produk, dia mulai spin-off dan fokus. Ini yang mungkin tadi Pak Agus bilang agile organization, ya dia mencoba untuk menjadi agile. Dan dia memfokuskan kepada core-nya dia dulu apa. Dia mulai penerangan. Salah satu yang dia fokuskan adalah kemudian dia membuat bisnis penerangan ini, jadi Philips Lighting. Di sini dia tidak lagi cuma jual bohlam, dia menjual jasa penerangan setting instalasi untuk bahkan untuk satu building, satu gedung. Misalnya ini contoh di Indonesia bahkan pakai Sinarmas. Ini satu pabrik itu yang setting lighting-nya itu sudah Philips. Jadi all in ya jadi. Bahkan tidak cuma di skala industri ya, di skala kota pun Philips mensupport hal ini. Bahkan di DKI Jakarta, kalau kita lihat ini kasusnya, DKI Jakarta itu juga konsumennya. Jadi di sini Philips itu setara dengan, jadi Jakarta itu sudah setara dengan Los Angeles ya, karena dia pakai jasa Philips untuk penerangan, di mana yang ngatur ini yang masang, yang maintenance, itu tuh semua dari Philips. DKI Jakarta tinggal bayar saja bulanan atau tahunan gitu. Kalau ada lampu rusak itu panggil Philips aja, jadi tidak repot lagi seperti ini. Dan itu nanti smart city kan seperti itu. Ini bahkan sudah sampai seperti itu. Nah, karena Philips itu mau fokus yang divisi yang mengurus penerangan ini waktu itu di spin off jadi Signify namanya perusahaannya. Mungkin supaya agile tadi yang dibilang Pak Agus tadi, dia juga lebih fokus. Dan setelah diselidiki, Signify itu juga ternyata dia bekerja sama dengan banyak pihak. Ada Philips, ada Interact. Nah, ini masing-masing. Jadi mereka ini berkolaborasi. Karena ternyata marketing, terus dia nanti kontrak, dia yang mengatur, mengarrange siapa saja yang bisa. Kalau misalnya listrik, dia harus kontak ke PLN atau apa, dia yang mengatur. Tapi yang menyediakan barang-barangnya seperti bohlamnya itu dari Philips. Interact ini IoT-nya, Internet of Things, sensor-sensornya ini dari Interact. Dan yang lain-lain ini untuk yang lampu warna-warninya seperti itu. Jadi memang untuk menjalankan bisnis yang layanan yang menyeluruh seperti ini, mau tidak mau butuh network, butuh kolaborasi, dan butuh jaringan. Jadi masing-masing organisasi itu fokus pada core bisnis yang mereka kuasai, yang mereka punya competitive advantage di sana, dan untuk selainnya mereka kerjasama dengan perusahaan lain sehingga kuat di situ mekanismenya. Nah, saya coba lihat, oh ternyata ini kita agak sedikit teoritis juga ya, karena memang ini juga webinar. Ternyata hal ini disadari. Jadi kalau dilihat di sini ada perbandingan antara tradisional bisnis sama digital bisnis yang modern. Dulu tradisional bisnis kalau sudah perusahaan punya strategi, mau diimplementasikan itu mudah karena memang environment stabil, nggak terlalu complicated, nggak terlalu rumit gitu ya, lebih simpel lah. Tapi sekarang itu tidak seperti itu. Environment dinamik, lingkungan itu dinamik, kompetisi tinggi, ketidakpastian itu banyak. Apalagi seperti sekarang tiba-tiba ada COVID itu, kita tidak pasti itu seperti apa kondisi. Nah itu ada gap yang kemudian tidak bisa langsung punya strategi langsung diimplementasi. Kalau kata Otto Walder itu kita harus punya bisnis model sebagai perantara ya, supaya kita ada alignment antara strategi dan bisnis proses seperti itu. Jadi bisnis model itu alignment antara strategi bisnis model. Kalau sifatnya strategi itu agregasinya tinggi atau high level, jangka panjang, ini yang taktikal jangka pendek, sehingga di sini di mana ada perubahan-perubahan yang cepat di lingkungan bisnis itu bisa kita antisipasi dengan kita memodifikasi bisnis model kita. Dan ketika bisnis proses kita atau IT kita yang support ini koneksi dengan ini, perubahan di sini bisa langsung disesuaikan. Nah, ini karena kalau kita strategi kan jangka panjang, kita tidak bisa antisipatif cepat
untuk mengakomodir perubahan cepat yang terjadi di lingkungan bisnis seperti itu. Jadi bisnis model itu operasionalisasi dari strategi, sedangkan proses atau IT itu operasionalisasi dari bisnis model. Mungkin sebagian atau mungkin seluruhnya dari audiens ini sudah familiar dengan istilah bisnis model kanvas sebagai salah satu template ya untuk bagaimana menyusun bisnis model, apalagi yang mungkin praktisi seperti itu, akademisi juga. Ya kalau bisnis model kanvas itu dia terdiri dari ini, berapa elemen yang ada di sini, ada 9 elemen, kita disusun seperti ini, diisi salah satu mulai dari customer segment, lalu proposition, channel, dan seterusnya, sehingga kita bisa dapat komplit gambaran yang ini kemudian dari sini kita bisa melihat, oh bisnis yang saya jalankan itu seperti ini sebetulnya wujudnya. Nah ini nanti enak untuk mengkonek ke implementasi. Tapi nah dengan bisnis model kanvas ini saya coba memperlihatkan seperti apa sih sebenarnya bisnis Uber tadi itu ya, car sharing tadi seperti ini kita bisa lihat. Customer segmentnya bisa passenger, awalnya memang penumpang, tapi ternyata driver juga. Driver di sini bisa jadi partner artinya supplier, tapi ternyata dia bisa jadi juga customer. Ini sesuatu yang mulai blur kan antara di sifat bisnis sekarang, apakah kamu itu sebetulnya customer atau supplier kami. Nah ini sudah blur. Memang bisnis sekarang di zaman ini mulai hal-hal itu mulai terjadi, jadi tidak hitam putih seperti ini. Ini cuma satu contoh Uber. Sekarang kalau kita misalnya ambil contoh layanan seperti ini, kita gabungan, ambil contoh layanan yang menggabungkan mulai dari hulu ke hilir. Misalnya ketika Anda jadi penumpang mau traveling, Anda bisa nggak saya pengen beli sekali tiket, pokoknya dijemput di rumah saya, diantar sampai tujuan, baik dalam kota, antar kota, bahkan ke luar negeri misalnya. Mau nggak mau kan produsen ini harus saling berhubungan kan, harus saling kerjasama dengan yang lain, dari semua penyedia moda transportasi, mungkin sampai yang penginapannya, asuransi, bahkan sampai penyedia dokumen, itu kan harus bekerja sama supaya bisa jadi kita menawarkan sebuah layanan yang utuh dari awal sampai akhir. Nah, di sini ada bisnis model namanya bisnis model service dominan bisnis model radar. Nah, ini dia bisa, ini seperti bisnis model kanvas, tapi dia di sini dia memberikan paradigma baru bahwa semua organisasi sekarang setara. Jadi di sini kita bisa berapapun organisasi yang ingin berkolaborasi, semuanya itu bisa bergabung di sini. Yang mereka butuhkan adalah pertama mereka itu punya value proposition apa masing-masingnya. Kemudian mereka harus melakukan apa masing-masingnya. Dan terakhir mereka butuh cost, mereka butuh pengen benefit apa dan butuh cost apa untuk bergabung dalam sini, sehingga mereka bisa menghasilkan satu ini co-created value di awal yang menjadi sebuah layanan yang utuh. Di sini yang dibutuhkan tinggal ide. Jadi di sini ada vokal organisasi itu yang ide yang punya, yang memanage seperti tadi contoh Signify itu di sini. Nanti customer seperti apa dan ini core partnernya itu siapa, misalnya ya penyedia moda transportasi. Kalau enriching partner itu yang penambah supaya layanannya lebih bermakna. Bisa jadi dengan perbedaan enriching partner, bisnis model berbeda, harga bisa berbeda, layanan agak sedikit berbeda. Misalnya untuk traveler yang eksekutif, harganya beda dengan traveler yang agak budget oriented, misalnya seperti itu. Jadi di sini harus customer juga harus berperan dalam mendesain seperti ini. Ini untuk jadi layanan seperti ini. Jadi memang agak berbeda baru. Nah, ini semua dilandasi oleh namanya service dominant logic. Jadi ini sebuah marketing ground mindset, jadi paradigma berpikir marketing yang memang sudah lama sebetulnya. Tapi baru-baru ini makin berevolusi, makin disadari, memang terbukti. Kalau kita lihat seperti itu. Di sini intinya sekarang, jadi intinya itu adalah bukan lagi pertukaran barang, tapi pertukaran jasa. Jadi di sini yang disediakan itu sekarang jasa. Barang tetap ada, tapi kita bukan lagi, kalau dulu perusahaan itu jual barang, terus nanti ada jasa after sale service sebagai pelengkap.
Jadi kalau usaha, kalau apa, tapi sekarang dibalik mindsetnya. Yang kita berikan layanan, tapi untuk ada layanan ini mungkin ada barang-barang yang diperlukan. Jadi itu jadinya lebih lebih apa pilihannya bisa jadi lebih banyak dengan konsep yang seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, SDL ini punya beberapa prinsip yang harus diikuti. Pertama, intinya adalah kita servis yang kita tawarkan. Tadi sudah ya. Kemudian harus dilakukan oleh beberapa aktor, multiple aktor. Mereka harus bekerja sama. Jadi tidak bisa sendiri. Kalau itu nanti gemuk kan. Dan kita jadi nggak bisa ngejar competitive advantage kita. Kita harus bisa semua, malah jadi tidak ahli. Tapi mendingan kita ahli satu bidang, terus kerjasama dengan perusahaan lain yang memang ahli di bidangnya, seperti itu. Kemudian akhirnya kita mengintegrasikan sumber daya kita di sini untuk membuat value, dan jangan lupa value ini juga harus melibatkan customer. Customer maunya apa, karena dia yang menentukan nantinya layanan apa yang dia sukai. Dan terakhir ini nanti semua bekerja sama itu harus ada arrangement, ada kesepakatan. Semua harus merasa diuntungkan dalam kerjasama ini. Jadi benefitnya mereka puas, cost-nya mereka setuju. Di situ. Nah, sebagai penutup, yaitu tadi bisnis model Radal itu bagian dari namanya Service Dominant Business Framework, yang ini sudah ada ya, dia sudah juga menyediakan strategi kanvasnya. Kalau tadi ada strategi bisnis model dan bisnis proses dan IT, ya ini di sini service composition itu bisnis prosesnya, dan ini merepresentasikan IT-nya. Nah, ini juga punya service composition sudah ada, jadi ini kebetulan yang saya kerjakan dulu waktu PhD, ini bagian sini. Nah, seperti itu, sekian dari saya. Kalau misalnya tertarik, nanti kita bisa diskusi selanjutnya. Mungkin dari saya seperti itu, Pak Wawan.